Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa bermajelis ilmu, majelis yang sebelumnya sudah terbiasa untuk kita hadiri, walhamdulillah. Dan ini adalah lanjutan dari kajian kita yang sebelumnya sudah kita laksanakan sebelum bulan Ramadan. Dan ini adalah kajian pertama setelah Ramadan yang lalu itu sudah selesai. Dan insya Allah pasca Ramadan kita masih akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan akidah, ya, dimana kurang lebih pada 1 tahun atau mungkin lebih ya sejak awal kajian di masjid ini kita membahas permasalahan akidah dari kitab Ushulul Iman
dan kita membahas secara umum apa yang berkaitan dengan rukun iman yang 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Dan itu yang dirampungkan pembahasannya sebelum bulan Ramadan yang kemarin. Dan malam hari ini insyaallah dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga kajian kita selalu Allah berkahi. Kita akan memulai dengan kitab yang baru, sebagaimana mungkin sebagian yang hadir di sini membaca melalui media sosial bahwa kita akan mulai membahas materi baru, yaitu kitab Tauhid, dengan mengambil faidah dari syarah yang berjudul At-Tamhid, ya, syarah kitab At-Tauhid, yang sebetulnya, ya, kalau kitab Tauhid itu adalah sebuah kitab kecil, ya, dan akan sangat bermanfaat sekali kalau setidaknya para ikhwah di sini, juga para akhwat, ya, punya bukunya yang berjudul kitab Tauhid, yang alhamdulillah sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahkan nggak cuma bahasa Indonesia, sudah ke berbagai macam bahasa. Bahkan kalau mau cari terjemahnya di internet pun insya Allah pasti ketemu. Pasti ketemu. Ya, terjemah kitab Tauhid. Ya. Yang sebetulnya kitab Tauhid itu kitab kecil, ya. Kalau dalam cetakan yang berbahasa Arab pun hanya berbentuk sebuah buku kecil sekali. Ya. Kecil dan tipis. Ya, kecil dan tipis, karena isinya itu, ya, hanya seputar ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terkadang ditambah dengan penjelasan ringkas sedikit, ya, dari penulisnya untuk memperjelas apa yang dimaksud di dalam judul dan keterkaitannya dengan ayat dan hadis yang dicantumkan. Ya. Jadi aslinya itu buku kecil, ya, buku kecil. Hanya memang terkadang buku kecil dan ringkas itu untuk memahaminya tidak bisa sekedar dibaca. Ya, tidak bisa sekedar dibaca. Maka dari itu perlu untuk dijelaskan. Ya, perlu untuk dijelaskan. Maka kitab Tauhid itu, walhamdulillah, tentu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan khidmah, ya, yang cukup banyak, ya, dalam bentuk syarah. Syarah itu artinya adalah penjelasan, ya. Jadi sekian banyak ulama itu berusaha menjelaskan kitab Tauhid itu, baik secara tertulis maupun secara lisan. Yang tertulis pun ada yang menjabarkan luas, ada yang sedang, ada yang ringkas. Yang lisan pun demikian, ada yang panjang lebar, ada yang sedang, ada yang ringkas. Ya. Nah, di sini salah satu penjelasan yang saya coba untuk pilih sebagai bentuk istifadah atau nanti mengambil faedah bersama,
adalah penjelasan yang kemudian diberi judul At-Tamhid, yang sebetulnya ini asal muasalnya adalah sebuah daurah ya. Daurah itu kajian secara bersilsilah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz bin Abdullah Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah hafidhahullahu ta'ala. Fadilatul Syekh Ad-Doktor Saleh Ibnu Abdul Aziz Al-Syekh hafidhahullahu ta'ala. Saleh Ibnu Abdul Aziz Al-Syekh hafidhahullahu ta'ala. Ya, beliau sendiri, ini kita malam ini kan masih muqaddimah ya, malam pertama insyaallah pemanasan dulu ya. Mbok nanti pengajian baru pertama langsung masuk materi berat, mbok keram ya. Pemanasan dulu kita malam hari ini ya, kita kan dah lama ini enggak kajian toh ya. Makanya malam hari ini kan judulnya muqaddimah, baru pembukaan saja, memperkenalkan kitab tauhid itu apa ya, dan penjelasannya pun ini yang dipilih bagaimana ya, supaya tidak muncul prasangka-prasangka yang asing bagi yang mungkin belum mengenal kajian tentang kitab tauhid. Jadi untuk pensyarah di sini atau Syekh Saleh Ibnu Abdul Aziz Al-Syekh, beliau adalah sebelumnya menjabat sebagai Menteri Urusan Wakaf dan Urusan Agama Arab Saudi ya, sebelum yang sekarang, karena sekarang beliau sudah tidak menjabat. Kalau kita sedikit ingat ya, mungkin sebagian mengikuti berita, sebagian enggak. Pernah kan ya negeri kita ini kedatangan tamu rombongan Raja Salman, ya toh? Pernah kan? Nah, yang mobilnya itu iring-iringan banyak sekali. Ya Raja Salman bahkan membawa para menterinya semuanya itu dibawa. Ya, para menterinya dibawa. Cuma saya lupa tahun berapa itu dulu. Dan saat itu beliau Syekh Saleh Al-Syekh masih menjabat sebagai Menteri Agama. Ya, masih menjabat sebagai Menteri Agama. Dan saat masing-masing menteri dari negeri kita kemudian dipasang-pasangkan dengan masing-masing menteri dari Saudi Arabia pun beliau nampak hadir ya. Yang waktu itu tentu kalau Menteri Agama ketemunya sama Menteri Agama ya kan. Saat itu Menteri Agama kita siapa yang jabat? Luqman Hakim Saifuddin ya, Bapak Luqman Hakim Saifuddin. Satu masih dijabat oleh beliau ya. Jadi yang kebagian salaman sama Syekh Saleh ya Pak Luqman Hakim Saifuddin ya. Ya. Kepengen begitu nerobos tekel polisi ya. Itu tentunya ya di satu sisi menjadi ya mudah-mudahan menjadi salah satu keberkahan tersendiri ya, karena dikunjungi oleh salah seorang ulama yang beliau ini sebetulnya cukup banyak menjelaskan kitab-kitab ulama terdahulu juga ya. Dan kalau dilihat dari namanya Syekh Saleh Ibnu Abdul Aziz Al-Syekh, kalau di belakangnya itu tertulis ya, kalau kita mendengar nama ulama di belakangnya tertulis Al-Syekh, maka itu menunjukkan bahwa
yang memiliki nama belakang seperti itu adalah keturunan dari penulis kitab tauhid itu sendiri. Ya. Keturunan dari penulis kitab tauhid itu tersendiri. Yang mana kitab tauhid ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya. Maka sebetulnya kitab tauhid itu bahkan sudah diberi penjelasan sedari awal, bahkan oleh cucu-cucu dari penulisnya. Ya. Sudah banyak dari dulu. Hanya sedikit saya kasih gambaran ya. Karena kita di zaman ini pun kemampuan kita penuh dengan keterbatasan. Kalau kita baca kitab ulama yang dulu, ya baca kitab ulama yang zaman dulu dengan kitab ulama yang zaman sekarang, itu rasanya ada bedanya. Ya, coba panjenengan semua kan kalau yang orang Jawa ya ngerasakan kalau bahasa zaman dulu, bahasa Jawa yang dulu sama bahasa Jawa sekarang enak yang mana? Enak yang dulu apa sekarang? Kalau ya udah ganti, gampang yang dulu apa yang sekarang? Ya langsung gampang, langsung sinau bahasa Jawa. Bukan wong Jawa pada ilang Jawane kabeh. Ya, kalau bahasa Jawa kromo inggil pada susah. Ya mbok angkat tangan geleng-geleng. Dengan bahasa Jawa Banyumas ngokola tayeng, ya kan? Kalau kita baca, coba ya, di kita itu ada majalah yang masih tertulis pakai bahasa Jawa. Ya. Judul majalahnya diantaranya itu Penyebar Semangat, kalau ada yang tahu. Itu kadang bahkan judulnya masih tertulis pakai ejaan lama, Penyebar Semangat. Saya aja baca itu nggak paham saya. Ya. Saking tingginya kosakata bahasa Jawa yang dipilih untuk ditulis dalam artikelnya. Kurang lebih kayak gitu ya, bedanya rasa kalau membaca kitab ulama zaman dulu dengan zaman sekarang itu rasa gaya bahasanya beda ya. Jadi karena keterbatasan kemampuan kami juga ya, bahkan untuk memahami dan memahamkan ya, memahami dan memahamkan apa yang ditulis oleh ulama dulu itu agak lebih sulit ya dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh ulama pada hari ini ya. Makanya kita kalau ke Arab, di Arab pakai bahasa Arab yang baku itu ya diguyu wong ya kan, karena bahkan bahasa Arab yang baku pun sudah enggak terlalu dipakai. Ya kita aja di Indonesia kalau pakai bahasa Indonesia baku coba, kan terlalu resmi kan, ya terlalu resmi. Sama bahasa Arab juga seperti itu. Itu menjadi salah satu pertimbangan kenapa yang di sini coba saya pilih setelah istikharah dan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kitab At-Tamhid ya, syarah kitab Tauhid oleh beliau Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala, yang merupakan ya cucu cicit bahkan keturunan dari penulisnya itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Kemudian diantara pertimbangannya juga ya, bahwa kitab ini atau syarah ini asalnya tadi saya sebutkan adalah daurah atau lisan sebetulnya ini ya. Jadi ini adalah sebuah ceramah yang ditranskrip, ceritanya begitu ya. Jadi Syekh Saleh itu tidak nulis, beliau ngasih ceramah
untuk menjelaskan kitab tauhid. Hanya kemudian walhamdulillah pada hari ini kita belajar itu sudah banyak kemudahan sehingga ceramah itu bisa direkam, dan setelah direkam itu disalin ulang, ya. Dan setelah disalin ulang itu kemudian diolah katanya, karena bahasa lisan tentu terkadang kurang cocok untuk dijadikan bahan tulisan, ya. Gaya bahasa lisan agak kurang cocok untuk jadi gaya bahasa tulisan, sehingga sedikit diubah, kira-kira mana yang perlu disesuaikan. Maka dari situ tersusunlah, ya, kitab At-Tamhid, yang aslinya itu adalah ceramah atau muhadharah yang disampaikan oleh beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan kitab At-Tauhid, ya. Dari situ tersusunlah kitab At-Tamhid. Itu pertimbangan yang kedua, ya. Selain tadi pertimbangan pertama, ini karya dari ulama kontemporer di zaman ini yang relatif lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua, ya, bahwa ini aslinya adalah ceramah yang beliau sampaikan, ya. Kemudian di antara pertimbangannya juga bahwa di sini salah satu yang menjadi keistimewaan dari kitab yang akan kita bahas ini, beliau tidak terlalu panjang lebar di dalam memberikan penjelasan, ya. Jadi apa yang sekiranya perlu disampaikan, apa yang enggak perlu, yang enggak disampaikan, ya. Nah, terkadang sebagian penjelasan kitab tauhid itu, ya, itu pensyarahnya atau penceramahnya itu memberikan penjelasan-penjelasan yang sebetulnya tidak langsung berkaitan dengan tauhid, ya. Contoh, ya, saya beri contoh. Misalnya ketika Allah nanti disebutkan diantaranya dalam kitab tauhid ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu memerintahkan agar engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan tidak menyekutukannya sama sekali, atau agar engkau hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sebetulnya dari potongan ayat itu kan yang berkaitan dengan tauhid itu adalah bagian yang awal ketika Allah menyebutkan alla ta'budu illa iyyahu. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Hanya kemudian setelah itu kan disebutkan wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua sebetulnya tidak langsung berkaitan dengan masalah tauhid, ya. Sehingga hal-hal yang demikian itu nantinya oleh penulis di sini tidak begitu dijelaskan. Kita hanya fokus pada permasalahan-permasalahan tauhid, di mana mungkin penulis yang lain atau penceramah yang lain akan turut menjelaskan hal-hal berkaitan dengan ayat itu secara menyeluruh, ya. Tapi tentunya syarah itu akan jadi lebih panjang dan akhirnya kurang fokus dengan pembahasan tauhid yang menjadi inti, ya, dari kitab tauhid ini. Ya, tentu masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan, ya. Bukan berarti kalau penjelasan yang panjang itu berarti penuh dengan kekurangan, ya, tidak. Semua sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi, ya. Ini sekedar menyampaikan kenapa kok terpilih setelah kitab Ushulul Iman adalah kitab At-Tamhid, syarah kitab At-Tauhid, ya. Baik. Kemudian
yang ingin saya jelaskan juga di kesempatan malam hari ini, tauhid itu kan akidah-akidah juga. Ya. Dulu ketika bahas akidah, ya, kita bahas rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, iman kepada takdir. Sebetulnya nantinya masalah yang ada dalam kitab tauhid ini pun dulu sudah pernah dibahas, khususnya ketika membahas rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah, ya. Yang di situ dibahas masalah pembagian tauhid, kemudian masalah kesyirikan, contoh-contoh kesyirikan apa saja. Yang kurang lebihnya itu akan terulas kembali nanti ketika kita bahas kitab tauhid, ya. Kenapa seperti itu? Kenapa akidah sudah selesai, kok sekarang bahas lagi tauhid, ya? Jadi begini ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya, ya, ini mungkin sedikit berbagi faedah tentang cara kita belajar, ya, cara kita belajar yang semoga kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan cara belajar yang sistematis dan semoga pun bisa betul-betul menambah keilmuan kita dan keimanan kita, gitu. Cara belajar coba kalau kita perhatikan, ya, kita pernahlah belajar dari SD, SMP, ya mungkin banyak yang melanjutkan sampai SMA bahkan kuliah, ya. Kuliah itu kan jurusan, ya, ada jurusan ekonomi, ya, ada jurusan kayak dulu saya mungkin nyoba-nyoba jurusan teknik industri. Jurusan itu kan nggak dipelajari ketika SD, SMP, SMA, ya. Gampangnya aja misalkan kita ambil satu mapel mata pelajaran matematika gitu, misalnya, ya, mata pelajaran matematika kelas 1 SD. Apa sih matematika yang dipelajari? Yang penting bisa nambah, ngurang, ya, kan gitu intinya. Nanti mungkin agak naik dikit ya bisa perkalian, bisa pembagian. Nanti mungkin naik kelas 2 masalah tambah kurang udah mungkin, ya, masalah tambah kurang udah lancar. Terus dikembangkan masalah perkalian dan pembagian, muncul ada pecahan, mulai belajar namanya bilangan desimal, itu kan yang pakai koma. Nanti pecahan itu dikembangkan lagi, ada pembagian pecahan, ada perkalian pecahan, tambah, kurang, kan seperti itu, ya. Sebetulnya belajar agama kayak gitu juga, ya. Seharusnya kita tuh belajar sesuatu yang sifatnya umum dulu, umum, yang penting menjadikan maklumat kita itu tentang agama global, ya. Makanya kalau anak-anak kecil itu tugasnya suruh ngapalin aja, rukun iman dihafalin, rukun Islam dihafalin, kan gitu. Intinya kan di situ, ya. Nanti kalau sudah hafal, ya, dibahas sedikit demi sedikit pun sifatnya masih global, umum, ya. Nah, kalau yang umum sudah dapat, kita sedikit demi sedikit merinci per masalah yang ada di dalam materi yang sudah dipelajari sebelumnya, ya. Makanya coba ketika masih SMA, pelajaran sifatnya masih semua dipelajari, ya, semuanya dipelajari. Kalau yang jurusan IPA, ya, matematika, fisika, kimia, biologi, kadang masih nambah pelajaran-pelajaran. Yang IPS pun dimasukin kadang-kadang. Tapi kalau sudah kuliah kan fokus ekonomi, ya ekonomi, nanti yang lainnya jadi sampingan aja. Belajar teknik ya teknik, kan gitu, ya. Jadi semakin tinggi itu memang agak semakin mengerucut yang dipelajari.
Sama, kita kalau belajar agama belum apa-apa sudah kepengennya jadi spesialis ya susah. Ya, nggak ada orang belajar agama langsung kepengen jadi spesialis. Ya, semuanya belajar yang umum dulu. Ya, akidah belajar yang umum, rukun iman yang umum kayak apa, yang global seperti apa. Masalah iman kepada Allah yang global penjelasannya kayak apa. Yang penting iman kita sah. Itu dulu. Ya, yang penting iman kita itu sah. Iman kepada malaikat globalnya kayak apa? Iman kepada kitab globalnya kayak apa? Kepada Rasul juga seperti itu, hari akhir, terakhir qada dan qadar. Ya, setelah dapat yang global, baru nanti masing-masing mendapatkan perincian kalau naik kelas kan gitu. Ya. Maka ini juga salah satu bentuk merinci dari rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian akidah itu lebih spesifik judulnya menjadi tauhid. Ya. Dan tauhid itu bagian daripada pelajaran akidah. Kalau akidah sifatnya umum, kalau tauhid lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi. Ya. Dan mungkin di antara ikhwah dan akhwat di sini sudah tidak begitu asing mungkin dengan pembahasan tauhid yang juga sifatnya umum, bahkan mungkin ada di antara antum yang sudah belajar rinci juga. Ya, mungkin seperti itu. Ya, maka tentunya yang namanya tauhid itu memang sesuatu yang banyak diulang oleh para ulama. Ya, banyak diulang oleh para ulama. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi inti hidupnya kita semua. Ya. Coba sekarang, yang dulu pernah belajar ketika sekolah, ya, kan ada pelajaran di pelajaran matematika itu dulu ya. Kalau yang pernah ngalami sampai SMP aja, ya. Itu SMP itu ada matematika, subbabnya, subtemanya, judulnya adalah persamaan linier. Sopo sing ngasih kemutan? Ya orang tahu tenggo dan nggak pernah diulang kan? Ya, kenapa? Karena saat ini kita tidak merasa bahwa itu terlalu bermanfaat dalam hidup kita. Akhirnya kita nggak punya antusias untuk mengulang pelajaran itu. Ya. Dulu untuk memecahkan persamaan itu dengan 3 variabel, ada cara substitusi, ada cara eliminasi. Ya, sing ngasih kemutan gitu ya. Ora sih ora apa-apa. Ya, saya masih agak ingat soalnya saya mantan orang teknik, jadi saya masih agak ingat. Ya, bahkan kalau suruh ngerjakan sebagian soal fisika pun mungkin sekarang saya masih bisa. Ya. Tapi mungkin nggak terlalu antusias. Kenapa? Karena saat ini serasa kita nggak terlalu butuh. Ya, kita tidak terlalu butuh. Akhirnya kita nggak banyak ngulang itu. Ya, ya saya jadi guru matematika juga pernah. Gitu. Ya, benar. Saya pernah jadi guru matematika. Ya. Matematika SMP. Tapi yang namanya tauhid, apa ya kita mau mengatakan tauhid itu ada masa di mana kita nggak merasakan atau nggak butuh dengan yang namanya tauhid? Nggak mungkin. Ya. Dalam hidup kita sampai mati, kita nggak akan mungkin merasa ya, dan nggak layak gitu, nggak layak merasa. Oh saat ini yang namanya ilmu tauhid sudah nggak bermanfaat buat saya. Rasanya nggak layak kalau seorang muslim ngomong seperti itu. Oke lah kalau tadi ngomong ilmu masalah persamaan linier itu saat ini nggak manfaat buat saya, ya bisa dimaklumi. Ya karena saat ini cuma tinggal dodolan aja kok mikir persamaan linier buat apa kan gitu ya. Wis ngoden nang kantor saben wulan terima gaji mok ujung-ujungnya sinau mok balik kodean. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tapi tauhid kan nggak seperti itu. Ya, kita belajar tauhid itu tujuannya sampai betul-betul nanti meninggal dunia, ya. Yang mana tauhid itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan
Allah Subhanahu wa taala yang harus mungkin perlu untuk diulas lagi, diulang lagi. Apalagi saya pernah mengingatkan bahwa kita itu belajar akidah ya. Ini berkali-kali mungkin saya sampaikan, belajar akidah itu bukan cuma sekedar menghatamkan kitab dan bukan cuma sekedar untuk nambah maklumat ya. Tapi belajar akidah itu untuk betul-betul menambah iman kita, menambah kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Jadi percuma kalau kita udah sinau kitab tauhid bolak-balik, ternyata buat sholat aja kita nggak pernah khusyuk. Iman kita nggak nambah berarti. Ya. Masih udah belajar kitab tauhid bolak-balik, ternyata kita masih jadi orang yang gampang panik untuk menghadapi situasi sulit, panikan gitu. Berarti tauhidnya pun masih kurang. Udah belajar tauhid bolak-balik, masih jadi orang yang temperamental, gampang marah gitu. Berarti memang imannya nggak bisa diterapkan atau ilmunya nggak diterapkan masuk ke hati kemudian jadi amal perbuatan. Ya. Udah belajar tauhid bolak-balik, pekerjaan haram nggak bisa ditinggalkan. Ya berarti nggak bertauhid namanya. Ya. Makanya sebagian asatidah yang mengajarkan kayak fikih muamalah, ya, menjelaskan masalah riba, masalah jual beli yang haram, tetap mengingatkan inti materinya itu bukan masalah tahu mana halal mana haram. Kalau sekedar tahu itu gampang. Tapi intinya sadar dan mau meninggalkan yang haram, dan itu pondasinya di tauhid, bukan di masalah fikih muamalah. Ya. Kalau masalah fikih muamalah cuma kasih maklumat, ini haram sebab haramnya ini, dalilnya ini, selesai. Ya. Tapi bagaimana orang bisa meninggalkan yang haram, itu pondasinya tauhidnya, bukan masalah ilmu fikihnya. Ya. Maka itu yang diharapkan menjadi pondasi kehidupan kita semuanya. Itulah yang menjadi pertimbangan insya Allah untuk kedepannya kita akan bahas kitab Tamhid, syarah kitab Tauhid ini, mengambil faedah yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala, yang mungkin pertemuan mendatang kita akan awali mungkin dari mengenal biografi dulu ya dari penulisnya, penulis kitab Tauhid ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, supaya kita juga kenal lebih dekat dengan kitabnya dan kita kenal dekat dengan penulisnya. Kalau kita kan peribahasanya kan tak kenal maka tak sayang gitu kan. Kita kadang-kadang belajar kitab nggak ngerti penulisnya kayak opo itu kan, jangankan penulisnya, kita ngaji ustadznya nggak kenal lagi sopo ustadznya kan. Arab tekamu ragu-ragu mbok nembe maca neng pamflet ya si ustaz sing kaya ngapa ya. Ngerti ustaznya ge ora mending arep teka pengajiannya kan angel. Ya, kita kenal penulisnya enggak, kita mau baca kitabnya kadang-kadang masih belum bisa dekat ya. Ya mudah-mudahan sedikit demi sedikit dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberkahi. Setidaknya untuk malam hari ini ya mengawalinya dengan ya tadi sedikit muqaddimah. Semoga nantinya Allah mudahkan dan Allah berikan kemudahan untuk bisa memahami dan mengamalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.